Sobat Diari Brawijaya, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman di sini tetap sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Serta tetap tingkatin semangat buat belajar meskipun di rumah. Oke, kita lanjutkan belajar kita tentang cerita fiksi Bahasa Indonesia kelas 4, tema 8, subtema 1 bersama saya, Kak Elsa. Jadi, teks fiksi itu apa sih sebenarnya? Oke, mari kita lihat definisi dari teks fiksi. Teks fiksi adalah sebuah karya sastra yang berisi cerita yang didasari oleh angan-angan atau fantasi, bukan berdasarkan kejadian nyata yang diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, tafsiran, dan juga penilaian terhadap berbagai peristiwa. Lalu, gimana kita mengetahui cerita yang kita baca, yang kita dengar itu termasuk teks fiksi ataupun bukan? Oke, aku kasih tahu ya. Caranya adalah dengan mengetahui ciri-ciri dari teks fiksi. Teks fiksi ini memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama, itu bersifat rekaan atau imajinasi pengarangnya. Yang kedua, memiliki kebenaran yang tidak mutlak ataupun tidak harus. Yang ketiga, bahasanya bersifat sindiran, bukan sebenarnya. Lalu yang keempat, tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, sasarannya adalah perasaan pembaca. Jadi ketika kita membaca, kita bisa merasakan gitu. Tujuan dari si penulis ini pesannya bisa sampai ke kita. Lalu yang keenam, memiliki pesan moral atau pesan tertentu. Oke, selanjutnya ada berapa jenis teks fiksi sih yang ada gitu kan. Jadi jenis-jenis cerita fiksi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu cerita pendek ataupun cerpen. Yang kedua ada novel. Yang ketiga ada cerita rakyat. Untuk cerita pendek atau cerpen ini memiliki definisi sebuah kisah tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek yang dapat dibaca sekali duduk. Apa sih maksudnya dibaca sekali duduk? Jadi, kalau misalnya kita membaca sebuah cerita yang tergolong dalam cerita pendek atau cerpen, sekali kita duduk dan kita baca, cerita tersebut sudah habis atau sudah selesai. Jadi, tidak memerlukan waktu lama untuk menghabiskan satu buah cerita. Lalu yang kedua ada novel. Novel ini sendiri adalah cerita panjang tentang rangkaian kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan masing-masing wataknya. Jadi, dalam novel ini terdiri dari beberapa tokoh yang masing-masing memiliki karakter tersendiri yang melengkapi atau menambah unsur menarik dari novel yang sedang kita baca. Contoh dari novel ini adalah salah satunya Laskar Pelangi. Selanjutnya, jenis ketiga dari cerita fiksi adalah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini memiliki beberapa kategori lagi. Yang pertama ada cerita jenaka. Ada yang kedua ada mite, fabel, legenda, dan sage. Ya, kalau cuma gitu mah kita nggak paham, Kak. Oke, kita selanjutnya definisi dari setiap jenisnya. Nah, yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan penulis yang menimbulkan tawa bagi pembaca atau pendengar. Pasti teman-teman pernah kan membaca cerita dan tertawa sendiri gitu. Nah, berarti itu termasuk dalam cerita jenaka. Yang kedua ada mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib yang dipercaya memiliki kekuatan. Contohnya kayak gimana sih? Oke, contohnya salah satu ini ya. Kalau misalnya teman-teman atau sobat diari di sini pernah membaca sebuah cerita yang mengisahkan di suatu wilayah terdapat suatu batu yang sangat besar dan batu itu diyakini memiliki kekuatan gaib, di mana tidak ada seorang pun yang dapat memindahkannya. Jika memang misalnya ada yang memindahkan batu tersebut, pasti orang itu terkena bencana atau malapetaka. Nah, itu termasuk dalam kategori cerita tergolong mite. Yang ketiga ada fabel. Fabel ini adalah cerita dengan tokoh binatang yang dianggap hidup seperti manusia. Apa ya salah satu contohnya?
Oke, aku punya nih salah satu contohnya, yaitu pasti Sobat Jari Brawijaya sering nonton animasi Upin Ipin kan? Nah, di salah satu cerita Upin Ipin atau episodenya itu kan menjelaskan atau menceritakan tentang kisah kura-kura dan juga monyet. Nah, si Upin dan Ipin berperan sebagai kura-kura, sedangkan Fizi berperan sebagai monyet. Sebenarnya hewan kan gak bisa ngomong, Kak. Gak bisa jalan seperti manusia gitu kan. Gak bisa menjalankan aktivitas seperti manusia. Nah, berbeda dengan cerita fiksi, terutama di fabel, hal itu berlaku dan bisa saja terjadi karena imajinasi yang dimiliki oleh pengarangnya. Lalu yang keempat ada legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat, kejadian alam, ataupun asal-usul. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi dong dengan cerita jenis ini. Salah satu contohnya adalah Tangkuban Perahu, Sangkuriang, ataupun Candi Borobudur. Yang meskipun itu nggak dibaca sih, teman-teman pasti pernah menonton. Selanjutnya ada Sage. Sage adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Contohnya adalah cerita-cerita yang menceritakan kisah pahlawan. Oke, udah paham kan tentang jenis-jenis dari cerita rakyat. Selanjutnya ada pembagian tokoh. Jadi dalam sebuah cerita fiksi itu ada tokoh-tokoh. Pembagian tokoh ada dua, sobat. Yang pertama itu ada macam. Dan macam ini sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada utama dan pembantu. Selanjutnya pembagian yang kedua ini ada jenis. Kalau untuk jenis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yah, kalau cuma segini mah kita masih belum paham. Oke, kita lanjutkan. Untuk macam sendiri, yang pertama ada tokoh utama. Nah, tokoh utama ini memiliki peran yang penting dalam sebuah cerita dan paling banyak diceritakan. Jadi pasti teman-teman udah paham dong tentang tokoh utama sebuah cerita. Misalnya apa ya? Misalnya Doraemon gitu kan. Film Doraemon pasti yang pertama terbesit di pikiran sobat-sobat Brawijaya adalah tokoh ataupun karakter seorang Doraemon, yaitu kucing dari masa depan. Oke, udah paham kan tentang tokoh utama? Selanjutnya ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu sendiri itu adalah tokoh yang memiliki peran tidak begitu penting dalam sebuah cerita dan kehadirannya hanya sebatas menunjang tokoh utama. Tapi meskipun dia namanya tokoh pembantu, tetap harus diperlukan ya untuk menunjang cerita tersebut lebih hidup dan lebih bisa kita pahami. Nah, selanjutnya ada jenis. Jenis dari tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh yang berwatak baik dan mendukung jalannya cerita. Nah, biasanya tokoh-tokoh ini tuh tokoh yang paling disenangi dari pembaca ataupun pendengar dari sebuah cerita. Karena apa sih? Ya karena dia kan baik. Pasti banyak orang yang suka dengan tokoh yang baik. Lalu yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh yang berwatak jahat dan menolak cerita. Ih, serem ya wataknya jahat. Tapi nggak apa-apa, sobat. Karena kalau misalnya dalam sebuah cerita nggak ada tokoh antagonisnya, pasti nggak seru dong ceritanya. Jadi jangan dimusuhin ya, karena itu hanya sebuah tokoh ataupun cerita fiksi, jadi tidak nyata. Lalu yang tiga ada tokoh tritagonis. Apa sih tokoh tritagonis itu? Jadi tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu atau penengah antara protagonis dan juga antagonis. Jadi tokoh ini tuh lebih bersifat penengah antara kedua tokoh yang sudah disebutkan di atas. Oke, nah aku rasa udah cukup nih kita belajar tentang cerita fiksi kali ini.